atau marketing plan adalah salah satu bentuk proses manajemen perusahaan untuk mencapai tujuan dari pemasaran produk, yaitu mendapat keuntungan dari produk yang dipasarkan tersebut. Nah, di sini disebutkan ataupun dituliskan, menurut Kosi dan Susman, rancangan pemasaran menurut Kosi dan Susman adalah dokumen yang berisi 6 aspek. Berarti menurut mereka berdua, rancangan menurut dokumen yang berisi 6 aspek. Yang pertama, analisis situasi pemasaran yang terjadi ketika rancangan pemasaran tersebut akan dibuat. Dan yang kedua, analisis terhadap peluang dan ancaman. Poin ketiga, target pemasaran produk. Berarti mereka ada target pemasaran tentang produk. Yang keempat, strategi pemasaran yang akan dilakukan. Nah, kita harus ada strategi dalam pemasaran yang akan kita lakukan ke depannya. Yang kelima, program tindakan. Berarti kita harus ada tindakan dalam program. Yang keenam itu ada pendapatan yang akan diproyeksikan. Dan rancangan pemasaran secara umum berfungsi untuk menentukan cara perusahaan tersebut dalam mendapatkan strategi pasaran, untuk mendapatkan strategi pasar yang akan dilakukan secara nyata yang dipasarkan. Tujuan dari rencana pemasaran diantaranya adalah mengetahui informasi yang dibuktikan ataupun dengan perubahan pasar dan persaingan perusahaan lain. Dua, menciptakan jaringan kerja yang luas. Kita harus menciptakan jaringan kerja itu yang luas. Jangan contoh di Krukuh ataupun di pasar Krukuh itu hanya berada di pasar Krukuh doang. Akan tetapi kita harus melihat turun ke lapangan ataupun turun ke tempat yang ingin kita pasarkan. Yang ketiga, meningkatkan keuntungan dengan cara yang lebih efektif dan efisien. Dan ada elemen penting pendukung rencana pemasar. Satu, produk, barang atau jasa, konsumen ataupun pembeli, pesan ataupun komunikasi antara konsumen. Yang keempat, tim pemasar. Nah, yang poin kelima, membutuhkan promosi. Yang keenam, analisa. Dan poin ketiga itu ada langkah awal merancang rencana pemasar produk. Poin pertama itu ada segmentasi pasar. Yang kedua, targeting. Yang ketiga, positurun. Yang ketiga, langkah awal tersebut akan bisa menguntungkan kemana arah dari rencana pemasaran produk yang akan dilakukan. Bukan hanya itu saja, ketiga langkah yang dijelaskan tersebut juga akan dapat diterapkan pada strategi pemasar jasa, tidak hanya terbatas untuk pemasar produk saja. Dan di sini saya ingin membacakan dan menjelaskan sedikit cara menyusun rencana pemasar produk, yaitu ada beberapa poin. Yang pertama itu membentuk sebuah laporan yang menyajikan informasi tentang mengenai produk yang akan dipasarkan melalui rencana pemasaran tersebut. Berarti kita di sini harus melapor ataupun menjanjikan informasi penting. Berarti kita harus melampirkan informasi-informasi penting tentang pemasaran produk, rencana pemasaran produk, menyusun. Nah, yang kedua menentukan pangsa pasar. Yang ketiga, menentukan target pemasar menggunakan konsep SMART. Yang keempat, menentukan strategi pemasar. Yang kelima, membuat anggaran. Sekian dan terima kasih. Setelah melihat ataupun mendengar video ini dengan bacaan yang saya baca tadi, ini adalah satu perencanaan pemasar barang dan jasa. Sekian yang saya ingin sampaikan. Bila ada kurang dan kelebihan, saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.